Aku balaskan dendamku untuk suamiku, mertuaku, dan iparku yang berhati iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku adalah Arlina, wanita biasa yang pernah begitu mencintai suamiku, Dimas. Tapi semua berubah ketika aku dibuang, diinjak-injak, dan dipermalukan oleh orang-orang yang paling kupercaya. Mertuaku menganggapku hina, iparku mempermalukanku di depan keluarga, dan suamiku, lelaki yang pernah kuanggap segalanya, ternyata lebih hina dari binatang. Namun, mereka lupa, aku pernah berkorban segalanya untuk mereka. Dan kini, saat aku telah bangkit dan menjadi lebih dari apapun yang mereka bayangkan, waktunya aku membalas semuanya. Satu persatu, aku akan hancurkan hidup mereka, tepat di depan mata mereka sendiri. Inilah kisah pembalasan dendam yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Like cerita ini untuk dukung kisah-kisah pemberdayaan perempuan. Komen pendapatmu dan bagian yang paling menyentuh. Subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita emosional, inspiratif, dan penuh kejutan lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Arlina. Sejak kecil aku diajarkan bahwa pernikahan adalah tempat berteduh, rumah bagi hati yang saling mencintai dan menghargai. Tapi nyatanya, aku justru menemukan neraka dalam sebuah ikatan yang disebut pernikahan. Neraka yang tidak berapi, tapi membakar setiap bagian dari harga diriku. Neraka yang tidak bersuara, tapi berteriak di dalam dadaku tiap malam sebelum tidur. Neraka itu bernama Dimas, suamiku, dan keluarganya yang berhati iblis. Awalnya aku pikir Dimas adalah jawaban atas doaku selama ini. Kami bertemu saat aku menjadi staf administrasi di kantor kelurahan tempat dia menjabat sebagai lurah. Penampilannya sederhana, sopan, dan punya wibawa. Ia mendekatiku perlahan, penuh kesabaran, menawarkan keseriusan yang tak kutemukan pada laki-laki sebelumnya. Aku terpesona oleh tutur katanya, oleh senyum dan kelembutan yang kini kusadari hanyalah topeng belaka. Pernikahan kami digelar sederhana tapi hangat. Aku masih ingat betul malam sebelum akad. Ibu memelukku erat sambil berbisik, "Nak, jangan lupa bahagia. Jangan kehilangan dirimu setelah jadi istri." Aku tersenyum saat itu. Aku tidak tahu bahwa kata-kata ibu adalah pertanda. Aku terlalu naif, terlalu percaya, terlalu bodoh. Hari pertama setelah akad, ibu mertuaku sudah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia menatapku dari ujung kaki sampai kepala dengan wajah jijik, seakan aku makhluk paling rendah di hadapannya. "Kamu nggak pakai emas? Ibu Dimas kok nggak bisa nyiapin seserahan yang pantas ya? Masa calon istri lurah cuma bawa koper butut begitu?" Katanya saat itu, di depan saudara-saudara iparku. Aku hanya menunduk. Dimas diam, tidak membelaku. Ia justru menggenggam tanganku dan menarikku ke kamar. Tapi bukan untuk menenangkan. "Sabar ya, namanya juga mamaku," katanya ringan. Lalu pergi main HP sambil selonjoran di kasur. Hari demi hari,
Wajah asli dari neraka itu mulai terlihat. Aku harus bangun lebih pagi dari ayam, menyiapkan sarapan untuk semua penghuni rumah yang jumlahnya seperti satu regu prajurit. Ibu mertuaku tak mau menyentuh dapur. Katanya, "Itu tugas kamu. Kamu kan cuma guru honorer. Di rumah aja kerjamu." Ya, mereka memang tahu aku seorang guru honorer di SD swasta. Tapi mereka tidak tahu aku sangat mencintai pekerjaanku. Meski gaji kecil, aku bangga mengajar anak-anak. Tapi di rumah ini, kebanggaan itu direnggut. Setiap pagi saat aku berangkat ke sekolah, iparku, Tari, adik Dimas, selalu menyindir. Ngajar anak orang, padahal anak sendiri belum punya. Lucu ya hidup. 1 tahun menikah, belum juga hamil, aku sudah dicap mandul. Dimas tidak pernah membelaku. Ia hanya berkata, "Ya sabar, mungkin belum waktunya." Tapi di belakangku, ternyata ia memulai semuanya. Selingkuh, mendekati perempuan lain. Aku pernah memergokinya tengah malam bermain WhatsApp dengan seorang perempuan bernama Sayang Dokter. Saat kutanya siapa itu, ia menjawab dengan kasar, "Jangan jadi istri posesif. Kamu pikir kamu siapa? Gaji segitu, tampang biasa, nggak bisa punya anak pula. Apa kamu masih pantas ngatur aku?" Aku menangis malam itu, tapi air mata ini tidak ada gunanya. Aku mencoba tetap bertahan, masih berharap ada cinta yang bisa kuperbaiki. Tapi ternyata rumah ini bukan rumah untuk diperbaiki, melainkan untuk ditinggalkan sebelum aku ikut runtuh bersamanya. Iparku yang lain, Reno, kakak Dimas, selalu mencibir saat aku membeli sesuatu dari gaji honorerku. "Bisa belanja juga toh? Kirain honorer mana mampu. Itu baju diskonan ya? Kelihatan banget kelasnya." Dan istrinya, Kak Nina, hanya tertawa sambil menambahkan, "Makanya, mending kamu ngurus rumah aja, Lin. Nggak usah sok kerja. Gaji kecil kok gaya." Aku diam. Tapi dalam hati, aku mulai mencatat semuanya. Kata-kata mereka seperti paku-paku yang mereka tancapkan di batinku. Satu persatu, pelan-pelan. Dan aku menyimpannya dalam hati, bukan untuk menangis, tapi untuk menyiapkan satu hal, pembalasan. Pernah suatu ketika, aku sakit demam tinggi, tubuhku menggigil, tapi tak seorang pun peduli. Aku tetap harus memasak untuk seluruh rumah, mencuci piring-piring menumpuk. Saat aku terduduk lemas di dapur, ibu mertuaku menatapku tajam. "Kalau kamu sakit aja udah nggak bisa kerja, gimana kalau nanti punya anak? Kasihan anakmu kelaparan karena ibunya manja." Dimas tidak bicara apa-apa malam itu. Ia hanya menyuruhku tidur di lantai bawah agar tidak menulari ibunya. "Nanti mama tertular." "Gimana? Udah sana tidur di bawah aja," katanya sambil menutup pintu kamar kami dari dalam, mengunci, dan meninggalkanku tidur sendiri di ruang tamu. Malam itu aku benar-benar merasa seperti sampah. Dibuang, tak dianggap. Aku menangis tanpa suara. Bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena luka batin yang begitu dalam. Aku sadar, aku hidup dengan orang-orang berhati iblis yang menyamar jadi keluarga. Namun entah dari mana datangnya kekuatan, aku menatap langit-langit rumah dan berkata dalam hati, "Aku akan keluar dari sini. Aku akan bangkit. Aku akan buat kalian semua menyesal karena telah memperlakukanku seperti ini." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, bukan hanya air mata yang keluar dari mataku, tapi dendam. Dendam yang diam-diam tumbuh. Bukan dendam murahan yang ingin membuat mereka menderita sekejap, tapi dendam yang kupupuk perlahan.
yang akan kujadikan kekuatan untuk membuat mereka semua tersungkur di hadapanku. Di saat aku telah menjadi versi terbaik diriku. Karena satu hal yang mereka lupakan. Aku memang terlihat lemah. Tapi wanita yang disakiti, diinjak-injak, dan dianggap remeh, adalah wanita yang paling berbahaya saat dia memutuskan untuk bangkit. Mereka bilang, luka paling tajam bukan berasal dari pisau atau peluru, tapi dari kata-kata dan perlakuan orang yang kita cintai. Dan aku, Arlina, telah menjadi korban dari luka-luka itu. Luka yang tidak terlihat tapi meninggalkan bekas memar di dalam jiwaku. Luka yang setiap hari semakin menganga. Setiap waktu makin terasa seperti racun yang menyebar perlahan tapi pasti. Pagi itu, seperti biasa aku bangun sebelum matahari menyentuh jendela. Suara ayam bahkan belum terdengar. Tapi ibu mertuaku sudah menggedor pintu kamar keras-keras seperti petugas penggerebekan. Jam segini masih tidur? Kamu pikir ini hotel? Suaranya menusuk telinga, tajam, dan menyebalkan. Aku mengangguk lemah dan langsung ke dapur tanpa sempat mencuci muka, tanpa bisa menyentuh air hangat. Tanganku sibuk memotong bawang dan memasak sambil batuk-batuk karena sisa demamku belum sepenuhnya reda. Tapi siapa yang peduli? Dimas keluar kamar dengan baju dinasnya yang sudah kugosok malam sebelumnya. Ia bahkan tidak menatapku saat berjalan keluar rumah. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada senyum, apalagi cium kening seperti pasangan di film-film. Ia lebih sibuk membuka WhatsApp di HP-nya, terkikik pelan seolah sedang mengobrol dengan seseorang yang membuatnya bahagia. Siapa? Aku tahu. Dokter itu. Sayang dokter. Begitu nama kontaknya. Aku pernah membacanya diam-diam saat HP-nya tertinggal. Tapi aku diam. Bukan karena tidak sakit, tapi karena aku tahu, saat aku bicara, semua akan menyalahkanku lagi. Hari itu aku izin tidak mengajar karena tubuhku benar-benar lemas. Tapi apa balasannya? Iparku, Tari, malah menghina aku sepanjang hari. Sakit kok tiap bulan. Nggak tahan jadi istri ya? Baru juga setahun. Udah lemah. Pantas aja nggak bisa punya anak. Rahimnya aja lemah. Ibu mertuaku malah tertawa mendengar itu, dan menambahkan, untung kamu nggak kuliah tinggi, Lin. Kalau nggak, pasti udah ninggalin rumah dari dulu. Tapi ya, perempuan kayak kamu cocoknya memang di dapur. Nggak usah banyak gaya. Aku hanya diam, menunduk sambil menyeka air mata yang tak bisa kutahan lagi. Tapi tangis itu tak pernah keras. Hanya diam. Hanya air mata yang mengalir perlahan dari sudut mata. Karena aku sudah tahu, di rumah ini, tidak ada yang peduli dengan kesedihanku. Saat malam tiba dan semua sudah tidur, aku masih duduk di lantai dapur, menatap panci dan piring yang belum sempat kucuci karena sakit tadi. Aku kehabisan tenaga, tapi aku tetap menyelesaikan semuanya. Karena jika tidak, besok pagi aku akan menerima teriakan lagi. Hinaan lagi. Saat aku sedang menggosok wajan terakhir, aku mendengar suara samar dari kamar Dimas. Aku dekati. Pintu tertutup tapi suaranya jelas. Dimas sedang tertawa, bicara dengan perempuan itu. Sayang, iya nanti aku bawa kue favorit kamu ya. Habis aku males makan di rumah. Istriku? Ah, dia itu nggak penting. Nggak bisa ngurus. Nggak bisa bikin aku nyaman. Nggak kayak kamu. Kamu tuh tenang, dewasa, cantik. Istriku MAH, wajah biasa, badan lemah, ngomel mulu. Aku terpaku, tangan gemetar, nafasku tercekat. Tapi aku tidak masuk, tidak berteriak, tidak mengamuk. Aku kembali ke dapur, duduk di sudut lantai sambil memeluk lututku. Dingin malam mencengkram kulitku, tapi luka di hatiku jauh lebih dingin. Malam itu aku tidak tidur. Aku menatap langit-langit dapur yang penuh sarang laba-laba dan cat mengelupas, seolah berbicara padanya. Berapa lama lagi aku harus bertahan di sini? Pagi berikutnya, seakan belum cukup, ibu mertua memanggilku ke ruang tengah. Di sana sudah duduk seluruh keluarga.
Dimas, ipar-ipar, dan mertuaku. Semua wajah mereka serius. Mata mereka menatapku seperti aku terdakwa yang akan dihukum mati. Kami udah bicara panjang, Lin, kata mertuaku membuka percakapan. Dimas ini masih muda, tampan, punya jabatan. Sementara kamu, lihat diri kamu. Kamu nggak bisa ngasih keturunan. Kamu nggak bisa ngurus rumah dengan baik. Kamu juga nggak punya penghasilan yang layak. Kami rasa kamu harus mulai belajar untuk mundur. Kasihan Dimas. Aku membeku. Tak percaya. Mundur? Tanyaku pelan. Hampir tidak terdengar. Dimas tidak menjawab. Ia hanya duduk dengan kepala menunduk, tapi tidak sedikit pun berniat membelaku. Aku bergetar, bukan karena marah, tapi karena rasa terhianati yang begitu dalam. Aku telah memberikan seluruh hidupku untuk lelaki ini, dan sekarang dia membiarkan ibunya mengusirku seperti pembantu gagal? Malam itu aku tidak lagi menangis. Tangis sudah kering. Yang tersisa hanya kehampaan. Aku menatap cermin di kamar mandi, menatap wajahku yang kusam dan mata sembab. Dan aku berkata pada diriku sendiri, dengan suara rendah tapi penuh kekuatan, Arlina yang ini akan segera mati. Aku akan membangun Arlina yang baru, yang lebih kuat, yang lebih berani, yang akan membuat mereka semua memohon-mohon di kakiku kelak. Dan mulai saat itu, luka-luka yang dulu kuanggap kutukan, kini kujadikan senjata. Mereka telah membuatku terluka, tapi dari luka itulah aku akan lahir kembali. Hari itu, hujan turun sejak subuh. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, dan suasana rumah mertuaku terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi bukan karena keheningan damai, melainkan karena badai yang sebentar lagi meledak. Aku, Arlina, berdiri di dapur dengan tubuh menggigil. Bukan hanya karena dingin, tapi karena hati yang semakin remuk oleh perlakuan mereka yang tak lagi mengenal belas kasih. Satu hal yang tak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku terjadi pagi itu, saat air mataku tumpah karena sebuah tamparan dari perempuan yang semestinya menjadi ibu kedua bagiku. Semua berawal dari penolakan kecilku untuk meminjamkan uang. Tari, iparku, si adik manja yang hidupnya bergantung pada belas kasihan orang tua dan suami orang kaya, pagi itu menghampiriku sambil membawa wajah penuh senyum palsu. "Mbak, pinjemin duit dong. Cuma 2 juta aja. Buat DP tas yang kemarin aku tunjukin di Instagram. Nanti langsung aku ganti kok." Aku mematung, jari-jariku masih memegang pengaduk sayur sop yang belum matang. "Maaf, Tar. Aku belum bisa. Gajiku bulan ini kepotong buat bayar cicilan dan bantu orang tuaku di kampung. Lagi pula, 2 juta bukan jumlah kecil buat aku." Senyumnya langsung memudar. Mata elangnya menyipit. Suara lembutnya berubah jadi nada tinggi. "Ih, pelit banget sih, Mbak. Katanya udah nikah sama lurah. Masa 2 juta aja nggak punya? Lagian gaji honorer MAH emang gitu ya? Ngerepotin keluarga doang." Belum sempat aku menjawab, suara sepatu menyeret masuk ke dapur. "Ibu mertuaku. Ada apa ribut-ribut pagi-pagi?" tanyanya dengan nada menyelidik. Tari langsung berakting. "Ini loh, Bu. Aku minta tolong kecil aja ke Mbak Lin. Tapi dia malah bilang gak punya duit. Mentang-mentang udah jadi menantu. Jadi sombong ya sekarang." Detik berikutnya seperti potongan adegan yang kuharapkan hanya mimpi buruk. Ibu mertuaku melangkah cepat. Lalu, plak, telapak tangannya menghantam pipiku tanpa peringatan. Suara tamparan itu menggema di seluruh sudut rumah. Aku limbung. Dunia seolah berputar. Rasanya bukan hanya pipiku yang terbakar, tapi juga harga diriku. Seluruh tubuhku membeku, dan mataku otomatis berkaca-kaca. Aku dari dulu udah bilang, kamu itu cuma beban buat keluarga ini. Dasar perempuan gak tahu diri. Dikasih tempat tinggal, dikasih makan, malah bawa sial. Mana anak gak punya, duit juga gak ada. Bikin malu keluarga aja. Dasar mandul. Aku tak sanggup berkata-kata.
Dimas yang datang dari arah kamar hanya menatapku sekilas, lalu menatap ibunya. Sudah, Ma. Jangan ribut pagi-pagi. Itu saja. Satu kalimat tanpa rasa empati, tanpa emosi, tanpa keberpihakan. Suamiku, lelaki yang pernah bersumpah akan menjagaku di depan penghulu, kini memilih diam saat aku dihina, ditampar, diinjak-injak di depan matanya. Air mata jatuh begitu saja. Tapi bukan air mata kelemahan. Kali ini, setiap tetesnya adalah bukti bahwa hatiku telah mati untuk mereka. Aku berdiri perlahan. Tidak melawan. Tidak berkata. Aku hanya menatap satu persatu wajah mereka. Wajah iparku yang puas. Wajah ibu mertuaku yang angkuh. Dan wajah suamiku yang penuh kepengecutan. Hari itu juga, aku membereskan pakaianku. Hanya 2 tas besar yang kubawa. Tidak ada yang menahanku. Tidak satupun yang bertanya, "Kamu mau kemana?" Mereka bahkan tidak peduli. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah lemah. Tapi dadaku penuh bara. Aku kembali ke rumah orang tuaku dengan hati yang compang-camping. Ibuku menangis melihat wajahku yang masih memar. "Nak, apa yang mereka lakukan padamu?" Aku memeluk beliau erat. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, aku merasa aman. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar masa kecilku. Ada poster-poster usang di dinding, boneka tua di sudut lemari, dan buku-buku pelajaran yang dulu menemaniku bermimpi jadi guru besar. Aku menyentuh pipi yang masih panas oleh tamparan itu. Tapi luka fisik akan sembuh. Yang tidak akan sembuh adalah ingatan tentang penghinaan itu. Namun, dari reruntuhan harga diriku, aku mulai membangun satu hal yang selama ini kupendam. Dendam. Bukan dendam membabi buta. Tapi dendam yang akan kupintal perlahan. Halus. Penuh perhitungan. Mereka pikir aku tak punya daya. Tapi mereka lupa. Wanita yang ditindas akan jauh lebih berbahaya daripada pria yang marah. Dan malam itu, tepat di detik aku menutup mata, aku bersumpah dalam hati, akan datang hari di mana mereka semua akan berlutut di hadapanku. Hari di mana aku akan berdiri tinggi, sementara mereka mengemis pengampunan. Dan saat itu datang, aku tidak akan menurunkan pandanganku. Hari-hari setelah aku kembali ke rumah orang tuaku terasa seperti menapaki jalan yang baru, jalan yang sunyi, jalan yang sepi, jalan penuh luka. Tapi anehnya, aku justru merasa lebih hidup di dalam luka itu. Tak ada lagi teriakan ibu mertua. Tak ada lagi wajah sinis ipar-iparku. Tak ada lagi tatapan kosong dari suamiku yang hanya tahu cara menggertak dan menghindar. Tapi luka-luka itu belum sembuh. Mereka melekat dalam darahku, dalam dagingku. Dan setiap kali aku mengingatnya, aku seperti dibenamkan kembali ke dalam lubang gelap di mana aku pernah dipaksa bernafas dalam penderitaan. Aku masih ingat jelas saat aku turun dari ojek yang mengantar pulang dari rumah neraka itu. Hujan belum berhenti sejak subuh, dan pakaianku basah karena terpaksa menunggu di pinggir jalan cukup lama. Tak ada yang mengantar. Tak ada satupun yang menawarkan mobil atau payung. Bahkan Dimas tidak mengirim pesan singkat. Setelah tamparan dari ibu mertuaku pagi itu, aku benar-benar dibuang seperti benda yang sudah tidak berguna. Seperti sampah. Ibuku langsung memelukku begitu melihat wajahku yang lebam. Tak ada kata-kata yang bisa kuucapkan saat itu selain air mata. "Ibu tahu kamu kuat, Nak. Tapi sekarang cukup. Sudah cukup kamu bertahan di tempat yang menyiksa seperti itu. Mulai sekarang, kamu kembali jadi Arlina yang dulu. Yang penuh semangat. Yang punya cita-cita. Yang gak akan diam diinjak-injak," ucap ibu dengan nada bergetar. Pelukan ibu adalah pelabuhan pertamaku setelah kapal kehidupanku karam di tengah lautan rumah tangga yang busuk dan penuh pengkhianatan. Hari-hari berikutnya aku mencoba berdiri perlahan. Tubuhku masih lemas, tapi semangat kecil mulai tumbuh dalam batinku. Aku memutuskan berhenti dari pekerjaan sebagai guru honorer sementara waktu. Bukan karena malu, bukan karena menyerah. Tapi karena aku butuh waktu untuk menyusun ulang semua sisa-sisa harga diriku yang telah mereka hancurkan.
Ayah menyarankan aku mengambil kursus daring tentang bisnis online. Belajar jualan. Nak, kamu kan cerdas. Gunakan rasa sakitmu untuk membangun sesuatu yang bisa membuat mereka lihat. Arlina yang dulu udah mati, yang baru jauh lebih kuat, katanya penuh keyakinan. Aku mulai dari nol. Aku jualan jilbab dari rumah. Modalnya hanya 2 lembar kain dan sebuah akun media sosial. Aku upload sendiri fotonya. Aku ambil gambar pakai HP jadulku. Tapi setiap postingan yang kulakukan kulandasi dengan satu kalimat dalam hatiku. Ini langkah kecil menuju balas dendam besar. Sementara itu, kabar dari rumah Dimas tetap kututup rapat. Aku memblokir nomornya. Aku tak ingin tahu kabarnya. Tapi Tuhan seolah ingin mengujiku. Suatu hari, Tari, iparku, mengunggah foto di Instagram yang akhirnya sampai ke berandaku lewat akun teman. Dalam foto itu, Dimas bersama perempuan lain di sebuah restoran mewah. Tangannya menggenggam tangan wanita itu. Wajahnya berseri. Captionnya berbunyi, "Akhirnya abang bahagia juga setelah bebas dari perempuan perusak rumah tangga." Perusak rumah tangga? Aku yang ditampar? Aku yang diusir? Aku yang diselingkuhi? Dan aku yang disebut perusak? Aku menatap foto itu lama sekali. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Tidak seperti dulu. Kali ini aku tertawa pelan, getir, dingin. Terima kasih, Tari. Terima kasih, Dimas. Terima kasih kalian sudah membuangku. Karena kalian, aku jadi tahu betapa berharganya diriku selama ini yang kalian abaikan. Aku menulis kalimat itu di buku harianku malam itu. Sebuah jurnal kecil yang kubeli dari sisa gajiku yang terakhir. Di halaman pertama aku tulis, "Hari ini aku resmi dianggap mati oleh mereka." Tapi yang mereka tidak tahu, dari kuburan inilah Arlina baru akan bangkit. Dan dia akan membakar semuanya. Setiap malam aku belajar. Dari YouTube, dari TikTok bisnis, dari buku-buku bekas di lapak loak. Aku pelajari cara marketing digital, cara membuat website sendiri, cara mengelola reseller. Tak ada hari tanpa progres. Dan semua itu kulakukan dalam diam. Tak satu pun dari mereka tahu. Karena aku sedang membangun senjata dalam diam. Senjata yang akan kugunakan nanti untuk menancapkan penyesalan dalam hidup mereka yang dulu menginjakku seolah aku ini tidak lebih dari alas kaki. 3 bulan kemudian, aku sudah punya pelanggan tetap. Bisnis kecilku mulai dikenal. Bahkan aku dapat pesanan dari luar kota. Tapi aku belum puas. Aku belum selesai. Aku tahu jalanku masih panjang. Tapi yang pasti, aku tidak lagi wanita yang sama. Aku bukan lagi istri penurut yang diam saat ditampar. Aku bukan lagi menantu yang membungkuk tiap kali dihina. Dan aku bukan lagi wanita yang menangis saat suaminya menyebutnya beban. Aku adalah Arlina yang telah dibuang. Dan justru dari sanalah kekuatanku tumbuh. Karena kadang, untuk menjadi lebih kuat, kita memang harus dihancurkan terlebih dulu. Dan mereka sudah memulainya. Hidup tidak pernah memberiku pilihan selain bertahan atau hancur. Dan aku, Arlina, memilih bertahan. Bukan karena aku tidak lelah, tapi karena aku tahu, kehancuranku hanya akan menjadi tawa bagi mereka yang pernah menjatuhkanku. Setelah semua hinaan, tamparan, dan pengusiran itu, aku sadar, tidak ada tempat paling aman selain berdiri di atas kakiku sendiri. Bukan sebagai istri seseorang. Bukan sebagai menantu keluarga yang angkuh, tapi sebagai diriku sendiri, seorang wanita yang tidak akan mati hanya karena ditinggalkan. Aku ingat betul malam ketika aku menangis di balik selimut kamar masa kecilku. Tapi kali ini bukan karena sakit atau kecewa. Tangisku adalah tangis kemarahan, kemauan, dan dorongan untuk berubah. Untuk menjadi sesuatu yang tak akan pernah mereka sangka. Kalau mereka buang aku seperti sampah, maka aku akan jadi api. Dan mereka akan menyesal karena telah membuang sesuatu yang bisa membakar segalanya. Keesokan harinya aku bangun pagi. Sangat pagi. Jam 4 subuh aku sudah duduk di depan meja kecil di ruang tengah.
Membuka laptop tua milik ayahku yang pernah dia pakai untuk menulis laporan pekerjaan sebelum pensiun. Layarnya sudah goyang-goyang. Baterainya hanya bertahan 30 menit. Tapi untukku itu cukup. Aku mulai mencari-cari kursus daring gratis. Aku belajar dari nol. Social media marketing, copywriting, branding. Aku membuka akun YouTube dan menonton ratusan video strategi bisnis UKM. Dari cara menentukan harga sampai memaksimalkan konten promosi. Aku menulis semua materinya tangan. Mataku perih, punggungku pegal, tapi hatiku penuh semangat. Tidak ada satupun yang tahu apa yang sedang aku lakukan. Karena aku sudah lelah menjelaskan mimpiku pada orang-orang yang hanya tahu cara meremehkan. Sementara itu, ibuku selalu menjadi penyemangat utama. Ia sering membawakanku teh hangat di tengah malam saat aku masih menatap layar. Ibu nggak ngerti kamu belajar apa, Nak. Tapi ibu yakin kamu sedang bangun sesuatu yang besar. Lanjutkan, katanya sambil mengelus rambutku. Aku hanya bisa menatap wajah tua itu yang penuh dengan keriput kehidupan. Aku ingin membalas semua cinta itu. Aku ingin membuatnya bangga. Aku ingin suatu hari nanti berkata, "Bu, sekarang giliran aku yang bahagiakan ibu." Modal awal jualanku sangat kecil. Hanya 3 jilbab dari supplier lokal. Aku foto sendiri. Pakai kamera HP butut. Backgroundnya kain polos putih yang kusetrika biar rapi. Aku pasang harga tipis-tipis. Untung sedikit asal laku dulu. Kupasang di Instagram dan WhatsApp story. Postingan pertama hanya dilihat 5 orang. Postingan kedua cuma 1 yang kasih emot love. Tapi aku tidak berhenti. Karena aku tahu, bukan siapa yang cepat sukses yang menang, tapi siapa yang tidak menyerah. Hari demi hari aku terus belajar. Aku mencoba sistem pre-order. Aku tawarkan bonus gratis bros. Aku pelajari jam posting terbaik, kata-kata paling menarik, hingga warna background yang menggugah. Tak ada hari tanpa usaha. Tak ada malam tanpa riset. Dan akhirnya, di minggu ketiga, aku dapat pembeli pertamaku dari luar kota. Saya suka sama gaya jilbabnya. Mbak, simple tapi anggun. Aku hampir menangis saat membaca pesan itu. Rasanya seperti melihat sinar di tengah malam paling kelam. Tak lama, pesanan demi pesanan mulai berdatangan. Aku mulai berani beli stok. Sedikit demi sedikit. Lalu aku mulai ambil reseller. Aku latih adik kelasku di kampus dulu untuk bantu promosi. Dalam 2 bulan, aku sudah bisa beli rak baru. Dalam 3 bulan, aku sudah cetak label brand sendiri, Linara Hijab. Aku masih ingat betapa tanganku gemetar saat tempel label pertamaku di plastik kemasan. Aku tidak menyangka, dari tangan yang dulu gemetar karena takut dihina, kini gemetar karena bahagia membangun sesuatu milik sendiri. Tapi meskipun perlahan aku bangkit, luka-luka itu tetap ada. Dan luka-luka itulah yang membuatku terus bergerak. Kadang, saat semua orang tidur, aku duduk sendirian di teras. Menatap langit dan membayangkan wajah mereka. Dimas, ibu mertuaku, Tari, Reno, semua yang pernah menatapku seolah aku ini beban. Aku sering membayangkan satu hari saja, ketika mereka melihat namaku terpampang di baliho, di majalah, di TV, di Instagram. Saat mereka tahu bahwa wanita yang dulu mereka buang seperti sampah ternyata tumbuh jadi pohon kokoh yang akar-akarnya menusuk ke dalam tanah. Saat mereka sadar bahwa mereka sudah membuang mutiara, dan kini hanya tersisa lumpur yang mereka peluk sendiri. Aku tidak akan datang pada mereka untuk balas hina. Aku tidak akan membalas tamparan dengan tamparan. Tapi aku akan berdiri di atas panggung kesuksesan, dan dari sana, dari ketinggian itu, aku akan menatap mereka jatuh satu persatu. Dan saat hari itu datang, aku akan diam. Karena kadang, balas dendam paling sakit adalah saat kita hanya tersenyum tanpa perlu berkata apapun. Tuhan tidak tidur. Kalimat itu awalnya hanya penghiburan klise yang kudengar dari bibir orang-orang yang ingin menguatkanku saat aku dihina, ditampar, dan dibuang oleh keluarga suamiku. Tapi semakin hari aku menyadari, kalimat itu bukan cuma pelipur lara,
Itu kenyataan. Aku, Arlina, yang dulu mereka anggap tidak berguna, kini mulai berdiri di tempat yang bahkan tak pernah mereka bayangkan. Tepat 7 bulan setelah aku keluar dari rumah penuh neraka itu, Linara Hijab, brand kecil yang kuperjuangkan dari lantai rumah orang tuaku, membuka cabang pertamanya di pusat perbelanjaan kota kecil kami. Aku masih ingat bagaimana tanganku gemetar saat menandatangani kontrak sewa kios. Air mataku jatuh pelan, bukan karena sedih, tapi karena tak percaya bahwa aku benar-benar bisa sampai di titik ini tanpa bantuan dari satupun orang yang dulu mengaku keluarga. Kios itu kecil, tapi bagiku, itu seperti istana. Kain-kain yang dulu hanya kulipat di meja makan kini tergantung rapi di hanger. Aku mencium wangi sablon dari plastik kemasan baruku, melihat logo Linara Hijab tercetak jelas. Di setiap sudut rak, kutempel kutipan-kutipan kecil, "Kamu berharga meski orang lain membuangmu. Perempuan yang disakiti akan jadi api." Balas dendam paling manis adalah saat mereka terdiam melihatmu berdiri. Aku tidak bekerja sendirian. 2 orang wanita hebat yang dulu satu kos denganku semasa kuliah ikut bergabung. Kami kerja siang malam. Kami bercerita, tertawa, kadang menangis bersama saat mengingat luka masa lalu. Dan di tengah semuanya, satu kalimat terus terulang di dalam benakku, "Tuhan memang tidak tidur." Kehidupanku mulai berubah. Pundi-pundi uang perlahan mengalir. Aku bisa membelikan ibu perhiasan kecil, bisa mengganti genteng rumah yang sudah lama bocor. Aku belikan ayah kursi pijat yang dulu hanya dia tatap lewat katalog. Tapi bukan itu inti semuanya. Yang paling besar adalah, aku bisa tertawa lepas tanpa takut dicaci. Bisa bicara tanpa dihina. Bisa tidur tanpa khawatir siapa yang akan memukul, membentak, atau menyuruh keluar rumah keesokan harinya. Dan saat aku mulai merasa dunia sedikit lebih hangat, takdir mengantarkanku pada peristiwa yang membuat semuanya menjadi titik balik dari luka menuju kemenangan. Hari itu aku diundang untuk menjadi narasumber di acara seminar UMKM lokal. Aku hampir menolak karena merasa belum cukup pantas. Tapi ibu berkata, "Kamu harus tunjukkan pada dunia bahwa kamu ada. Biar mereka tahu." Arlina yang dulu mereka hancurkan, kini berdiri di atas luka yang sama. Aku hadir dengan setelan sederhana, jilbab Linara model terbaru. Di podium, aku bercerita bukan tentang omzet, bukan tentang strategi penjualan, tapi tentang keberanian bangkit setelah dihancurkan. Aku tidak menyebut nama siapapun, tapi kalimat-kalimatku menyayat. Dulu aku ditampar karena tak bisa memberi uang, dihina karena tak mampu hamil, dibuang karena tak berguna. Tapi hari ini, aku di sini. Dan aku bersyukur karena jika tidak dibuang, aku tak akan pernah tahu bahwa sayapku bisa tumbuh sendiri. Setelah acara usai, seorang laki-laki menghampiriku. Wajahnya tak asing. Mataku menyipit saat mengenalinya. Dia adalah salah satu staf kantor kelurahan tempat Dimas dulu bekerja. Namanya Pak Idris. Dengan canggung ia berkata, "Bu Arlina, saya ikut acara ini karena lihat nama ibu di brosur." "Dimas, suami ibu." Maksud saya, mantan. Dia sekarang jatuh, Bu. Proyeknya bangkrut. Dia dikejar utang. Ibunya pun katanya sakit-sakitan. Tari ditinggal suaminya karena ketahuan main belakang. Dan Reno, usahanya tutup total. Mereka. Aku tidak berkata sepatah kata pun. Tidak ada tawa, tidak ada ekspresi puas. Aku hanya mengangguk pelan dan tersenyum tipis. Bukan karena bahagia atas penderitaan mereka, tapi karena aku tahu, Tuhan memang tidak tidur. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu adalah saat orang yang teraniaya sudah mampu berdiri tegak, agar ia bisa menyaksikan bagaimana keadilan berjalan dengan sendirinya. Malam itu aku menulis di buku harian kecilku, "Tuhan tidak tidur." Ia hanya diam saat aku menangis. Tapi saat aku berhenti menangis dan mulai berjalan, ia bergerak bersamaku. Dan sejak malam itu, aku tahu, pembalasan belum selesai. Ini baru awal.
Aku belum membalas. Aku baru membuktikan. Dan jika mereka pikir ini puncaknya, mereka salah besar. Karena Arlina yang hari ini belum menunjukkan taring sebenarnya. Pagi itu cuaca begitu cerah. Matahari menyinari halaman depan toko Linara Hijab cabang keduaku yang baru diresmikan minggu lalu. Logo Linara berwarna emas berkilau di bawah sinar matahari. Orang-orang lalu lalang keluar masuk toko. Beberapa pelanggan setia datang dari luar kota hanya untuk berjumpa denganku. Aku menyambut mereka dengan senyum, tetap rendah hati meski dalam hati aku tahu, ini adalah hasil dari semua luka yang dulu mereka tanam. Luka yang kini mekar jadi bunga kekuatan. Di tengah ramainya pengunjung, seorang pegawaiku menghampiri dengan wajah tegang. Bu Arlina, maaf, di depan ada tamu yang sepertinya keluarga ibu. Aku menoleh, merasa aneh. Lalu kulihat dari balik kaca toko, wajah yang dulu selalu membuat dadaku sesak. Wajah yang menamparku tanpa sebab. Wajah yang menyuruhku pergi dari rumah suamiku dengan hinaan keji. Di sana berdiri ibu mertuaku, mengenakan gamis lusuh, wajahnya lebih tirus dari terakhir kali kulihat. Di sampingnya, berdiri Tari dengan penampilan jauh dari glamor seperti biasanya. Wajahnya murung, tanpa make up, rambut acak-acakan. Dan di belakang mereka, Dimas, pria yang dulu kucintai mati-matian, berdiri di balik pintu kaca tokoku, mengenakan kemeja kusut, wajah penuh kantung mata, dan pandangan hampa. Aku berdiri kaku. Rasanya seperti menyaksikan rekaman masa lalu. Tapi bedanya, kali ini aku tidak lagi jadi korban. Kali ini, aku berdiri sebagai wanita yang mereka kira tidak akan pernah bangkit. Dengan langkah ragu, mereka masuk ke dalam toko. Para pengunjung menoleh. Suasana mendadak hening. Ibu mertuaku menghampiriku duluan. Mata tuanya memerah. Suaranya gemetar. Arlina. Nak, maafkan Mama. Mama banyak salah. Mama, dulu terlalu keras. Terlalu buta. Ia menunduk. Dan, untuk pertama kalinya dalam hidupku, wanita angkuh itu menangis di depanku. Iparku, Tari, ikut menangis dan berkata lirih. Mbak, aku salah. Aku jahat sama Mbak. Aku hancur sekarang. Suamiku ninggalin aku. Uang habis. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku menatap mereka satu persatu. Lalu akhirnya mataku bertemu pandang dengan Dimas. Ia tampak ingin bicara, tapi bibirnya gemetar. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Lalu ia berkata lirih. Lin, aku minta maaf. Aku hancur. Lin, aku salah. Aku kejar dunia, tapi sekarang semuanya hilang. Rumah disita, proyek gagal, pacar yang dulu kucintai ternyata ninggalin aku pas aku jatuh. Aku tidak berkata apa-apa. Tak sepatah kata pun keluar. Suasana mencekam. Para karyawan menunduk. Pelanggan menahan napas. Semua menunggu reaksiku. Tapi aku tetap diam. Aku hanya menatap mereka dengan mata yang tak lagi berair mata. Mata yang sudah kering oleh semua penderitaan masa lalu. Lalu perlahan aku berkata, kalian semua datang padaku bukan karena mencintaiku, tapi karena dunia sudah membalas perlakuan kalian. Kalian datang bukan karena sadar, tapi karena kesusahan. Tapi, aku tidak marah. Mereka mendongak bersamaan. Wajah mereka penuh harap. Aku sudah tidak punya dendam. Karena yang dulu kalian hina, kini berdiri di sini. Yang kalian buang, kini kalian datangi. Dan yang kalian anggap beban, kini menghidupi puluhan orang dari usaha kecilnya. Aku tidak akan membalas kalian dengan hinaan, seperti yang kalian lakukan dulu padaku. Tapi aku juga tidak akan membuka pintu hidupku lagi untuk orang-orang yang pernah menginjakku tanpa belas kasih. Ibu mertuaku gemetar, lalu menangis keras. Tari memeluknya. Dimas hanya diam, lalu perlahan berbalik, keluar dari tokoku dengan langkah lemah. Hari itu, aku menang. Tapi kemenanganku bukan karena mereka hancur.
Kemenanganku adalah karena aku tidak lagi ingin membalas dengan amarah. Karena aku sudah terlalu tinggi untuk berurusan dengan mereka. Karena aku tahu Tuhan tidak tidur. Dan aku tak perlu menuntut balasan dari manusia. Biarlah hidup yang mengatur balasannya. Sore itu aku duduk di ruang belakang, menatap fotoku yang terpajang di majalah lokal. Dari menantu terbuang jadi pengusaha sukses. Kisah Linara Hijab yang menginspirasi. Aku tersenyum sendiri. Dan dalam hati aku berbisik. Kalian dulu buang aku seperti sampah. Tapi sekarang kalian yang mencium jejak kakiku di lantai usahaku. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar langit seperti ingin ikut bersaksi atas apa yang sedang terjadi. Aku duduk sendirian di ruang kerja kecilku, dikelilingi berkas-berkas rencana pembukaan cabang ketigaku. Di luar, suara angin menderu bersatu dengan dentuman air hujan yang menghantam atap. Tapi pikiranku tidak berada di ruang itu. Ia kembali ke kejadian siang tadi. Wajah mereka, suara mereka, air mata mereka, semua berputar seperti adegan lambat di dalam kepalaku. Mereka datang, setelah bertahun-tahun aku bertahan sendiri, setelah luka-luka itu nyaris menyatu dengan dagingku, mereka datang mengetuk pintu yang dulu mereka tendang keluar. Apa mereka pikir aku akan langsung memeluk mereka, menangis bersama mereka, dan berkata, "Aku memaafkan, mari kita kembali seperti dulu"? Tidak, karena tidak ada yang bisa kembali seperti dulu. Yang dulu sudah mati. Perempuan yang mereka hina itu sudah dikubur dalam malam-malam panjang penuh air mata. Yang ada sekarang adalah Arlina yang dibentuk dari sisa-sisa puing kehancuran yang mereka tinggalkan. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. "Ma, tolong izinkan kami tinggal sementara di rumah Ibu Arlina. Kami tidak punya tempat lagi." Dimas makin terpuruk. Mama juga makin sering sesak. Tari belum kerja. Kami hanya ingin tempat berteduh. Air mataku hampir jatuh. Tapi tidak karena iba. Justru karena getir. Betapa dunia bisa berputar cepat sekali. Dulu, aku yang tidak punya tempat berteduh. Mereka yang menutup pintu. Sekarang, mereka yang tak punya atap. Dan aku pemilik kuncinya. Tapi pintu itu tidak lagi terbuka. Tidak untuk mereka. Bukan karena aku pendendam. Tapi karena aku belajar. Orang yang menusukmu sekali, akan melakukannya lagi saat mereka merasa berkuasa. Aku tidak membalas pesan itu. Tapi aku berdiri, membuka lemari, mengambil buku harian kecilku yang sudah mulai usang karena terlalu sering kutulis. Di halaman terakhir yang kosong, kutulis dengan tinta tebal. Aku tidak akan menyakiti mereka seperti dulu mereka menyakitiku. Tapi aku juga tidak akan memberi tempat untuk orang yang tak pernah memberiku ruang. Karena aku bukan Tuhan. Aku manusia. Dan manusia punya batas. Keesokan harinya, berita tentang diriku tersebar di media lokal. Linara Hijab meraih penghargaan UKM Inovatif Nasional. Fotoku berdiri di depan backdrop bertuliskan, "Indonesia bangga padamu, Linara," menjadi sorotan. Banyak yang membagikannya. Dan seperti semesta ingin menggenapkan semuanya, aku mendapat undangan dari stasiun TV nasional untuk hadir dalam program talk show bertema, "Wanita Kuat, Wanita Hebat." Hatiku bergetar. Ini bukan tentang popularitas. Ini tentang bukti. Bukti bahwa wanita yang dulu mereka anggap hina, kini jadi panutan. Saat aku melangkah keluar dari studio setelah taping acara itu, seorang wanita menghampiriku. Ia membawa tas kecil, mengenakan pakaian sederhana tapi rapi. Wajahnya terlihat letih. Ia mengulurkan tangan. "Mbak Arlina?" "Saya. Dulu teman satu kantor suami Mbak Dimas. Saya cuma mau bilang, saya tahu semua perlakuan mereka ke Mbak. Saya tahu Mbak disiksa batin, dihina, diabaikan. Tapi Mbak hebat. Mbak tidak membalas dengan kebencian. Mbak memilih diam dan bekerja. Itu luar biasa." Aku hanya tersenyum. Di dalam hatiku, suara kecil berkata, "Aku tidak butuh mereka tahu kisahku.
Aku hanya ingin mereka tahu aku ada. Dan aku tidak mati saat mereka tinggalkan. Justru aku tumbuh. Malam itu, aku pulang ke rumah dan menatap jendela kamarku. Di kejauhan, kulihat rumah masa lalu itu. Rumah keluarga Dimas. Gelap. Sepi. Rumah itu kini dijual di situs properti. Mereka benar-benar sudah kehilangan segalanya. Dan aku telah memiliki segalanya yang dulu mereka rampas dariku. Harga diri, kebebasan, martabat, dan hidup. Aku menutup tirai perlahan. Dan di detik itu aku tahu, balas dendam terbaik bukan saat mereka menangis di kakimu, tapi saat kamu tidak lagi butuh apapun dari mereka. Bahkan maaf. Sinar mentari pagi menembus kaca jendela ruang kerjaku, menyapa meja kayu tempat ratusan rencana bisnisku terhampar. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini, aku, Arlina, akan berdiri di panggung konferensi bisnis nasional sebagai salah satu pembicara utama yang akan membagikan kisah perjuanganku dari titik nol. Tak pernah terbayang sebelumnya bahwa wanita yang dulu dianggap hina, mandul, pembawa sial, kini justru dipanggil untuk menginspirasi ribuan orang dari seluruh penjuru negeri. Tapi beginilah hidup bekerja. Siapa yang ditindas dan tidak menyerah, dialah yang akan naik ke atas. Jam 8 pagi, mobil hitamku berhenti tepat di depan Grand Ballroom Hotel Maravilla. Namaku tertera jelas di spanduk besar yang membentang di atas pintu utama. Arlina Putri, CEO Linara Hijab, dari terbuang menjadi cahaya bagi banyak wanita. Langkahku mantap saat menapaki karpet merah menuju dalam ruangan. Para panitia menyambut hangat. Banyak peserta yang mengenali wajahku dari berita dan talk show. Mereka menyapaku dengan kagum. Bahkan ada yang menitikkan air mata hanya karena bisa bertemu denganku. Tapi di balik semua itu, di dalam hatiku, aku merasa seperti sedang menguburkan seluruh luka masa lalu secara resmi, dengan berdiri gagah di atas panggung. Saat aku naik ke atas podium dan menatap ratusan pasang mata yang penuh harap, aku menarik napas dalam-dalam. Mikrofon di genggamanku terasa dingin, tapi hatiku hangat. Dan aku mulai berbicara. 7 tahun lalu, aku berdiri di dapur rumah mertua dengan wajah lebam karena tamparan. Aku dihina, dibuang, dicaci karena tak bisa memberi mereka harta dan keturunan. Aku dianggap tidak berguna, tidak pantas jadi istri dari seorang lurah. Tapi justru dari titik itulah aku sadar bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh siapa yang kucintai, melainkan oleh seberapa besar aku mencintai diriku sendiri. Suasana hening. Hanya suara nafasku yang terdengar bergema di ruangan megah itu. Aku lanjut. Mereka menutup pintu. Aku membangun jendela. Mereka menendangku keluar. Aku mendirikan rumahku sendiri. Mereka menertawakanku saat aku jatuh. Tapi aku diam-diam membangun tangga. Dan hari ini, aku berdiri di sini. Di atas panggung yang mereka kira tidak akan pernah kujamah. Tepuk tangan membahana. Tapi aku belum selesai. Balas dendamku bukan dengan membalas makian. Balas dendamku bukan dengan membuat mereka menangis di kaki. Tapi dengan menunjukkan bahwa aku hidup. Bahwa aku bangkit. Bahwa wanita yang dulu mereka rendahkan, kini menjadi nama yang mereka kenali bukan karena gosip, tapi karena keberhasilan. Usai acara, antrian panjang terbentuk hanya untuk berfoto dan bertanya. Aku melayani semua dengan senyum dan tulus. Di tengah kerumunan itu, seseorang menyodorkan bunga mawar putih padaku. Aku menoleh, dan jantungku berdegup pelan. Dimas. Berdiri dengan pakaian sederhana. Ia tidak bicara apa-apa, hanya menatapku dengan mata yang penuh luka dan sesal. Bibirnya bergerak pelan. Selamat, Lin, kamu luar biasa. Aku mengangguk kecil, tapi tak ada sepatah kata pun keluar. Aku melangkah pergi, karena bagiku, masa lalu itu bukan untuk diobati, tapi untuk ditinggalkan. Saat aku duduk kembali di mobil, ku dengar suara radio memutar berita. Linara Hijab akan membuka 10 cabang baru di tahun depan.
Arlina Putri kini dinobatkan sebagai pengusaha wanita paling inspiratif versi majalah Usaha 2025. Aku menatap kaca, melihat pantulan wajahku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, aku benar-benar melihat diriku sendiri, utuh, kuat, dan tidak lagi terikat oleh siapapun. Karena saat mereka terjatuh, aku naik ke panggungku. Dan dari panggung inilah, dunia melihat siapa sebenarnya Arlina. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun penuh luka dan kerja keras, aku mengambil cuti dari semua kesibukan bisnisku. Aku duduk sendiri di ruang bacaku, dikelilingi oleh buku-buku motivasi, catatan bisnis, dan figura kecil foto masa lalu. Saat aku masih mengenakan daster murah, berdiri di dapur sempit rumah mertua, menahan sakit karena hinaan, dan tetap tersenyum karena tidak punya pilihan. Tapi kini aku punya pilihan. Aku memilih diam dalam kemenangan, bukan menangis dalam luka. Aku menatap satu buku harian usang yang telah menemaniku selama masa terkelam hidupku. Lalu aku buka halaman terakhir, menulis dengan tangan yang kini tak lagi gemetar. Hari ini aku ingin menulis surat untuk kalian. Bukan karena aku rindu, tapi karena aku sudah selesai dengan semua rasa sakit yang kalian tinggalkan. Aku menulis untuk Dimas, pria yang pernah kucintai lebih dari diriku sendiri. Kau mungkin pikir kau kehilangan istrimu saat kau menampar dan membuangku keluar rumah dengan koper yang bahkan kau tolak untuk bantu angkat. Tapi tidak, Mas. Saat itu, yang sebenarnya hilang darimu adalah keberuntungan, kekuatan, dan restu Tuhan. Aku memang pergi dalam diam, tapi sejak hari itu, aku membawa serta martabat yang kau injak. Aku bawa keluar seluruh sisa harga diriku, dan aku rawat hingga tumbuh jadi kerajaan bisnis yang kini berdiri kokoh. Kau pernah bilang aku tidak bisa jadi siapa-siapa tanpamu. Tapi lihatlah sekarang. Bahkan namamu tidak cukup kuat untuk disebut dalam setiap pencapaian yang kubuat. Kau hanya bagian dari cerita. Bukan tokoh utama, bukan pemeran pembantu, hanya bayangan hitam di balik layar kisah hidupku. Untuk ibu mertuaku, wanita yang pernah kuanggap ibuku sendiri. Dulu aku mengiris bawang di dapurmu dengan tangan gemetar, karena takut kamu bilang masakanku tak layak. Dulu aku cuci pakaianmu yang bahkan tak pernah kau hargai. Aku bawa ember, aku pel lantai, aku tunduk tiap kamu meludah kata hina. Tapi aku tetap bertahan, bukan karena bodoh, tapi karena aku hormati kamu seperti ibuku sendiri. Sayangnya, kau tak pernah melihatku sebagai anak, kau hanya melihatku sebagai beban. Tapi hari ini, Bu, lihatlah, rumah yang dulu kau usir aku darinya kini hanya jadi hantu masa lalu. Sementara rumahku kini berdiri di atas tanah yang kubeli dengan uangku sendiri, hasil kerja keras yang dulu kau tertawakan. Kau ingin kembali? Maaf, pintuku hanya terbuka untuk orang yang tahu bagaimana caranya menghargai cinta. Dan kamu tidak pernah bisa. Untuk Tari dan Reno, iparku, kalian berdua tertawa saat aku diusir. Kalian buat grup keluarga tanpa menyertakan nomorku. Kalian unggah foto liburan sementara aku menangis dalam sepi. Kalian bilang aku tidak pantas jadi bagian keluarga. Kalian bilang aku miskin, tidak punya masa depan. Tapi lucunya, hari ini kalian mencium kaki takdir hanya untuk bisa bicara kembali padaku. Tari, kamu yang dulu pamer tas dan make up, kini mengemis di kolom komentar media sosialku, berharap bisa jadi reseller Linara. Reno, kamu yang dulu meremehkan aku karena hanya guru honorer, kini menyebar proposal kerjasama ke timku tanpa tahu bahwa itu ditolak langsung olehku. Aku letakkan pena. Surat itu selesai. Tapi surat ini tidak akan pernah kukirim. Karena mereka tidak layak membaca kata-kata yang lahir dari keberanian. Mereka hanya layak menyaksikan hasilnya, diam-diam, dengan dada yang sesak. Mereka hanya pantas mendengar namaku dari mulut orang lain, tanpa bisa ikut duduk di meja kejayaanku. Malam itu, aku membakar surat itu di halaman belakang. Aku ingin benar-benar menghapus semua residu rasa yang tak perlu. Dan saat api menjilat kertas, aku berbisik dalam hati. Ini bukan akhir balas dendamku.
Ini adalah awal dari hidupku yang tak lagi mengizinkan mereka jadi bagian apapun di dalamnya. Aku kembali ke dalam rumah, menutup pintu, dan tersenyum. Tak lagi karena berhasil membalas, tapi karena aku tidak lagi butuh pembalasan. Hari itu, aku mendapat undangan sebagai pembicara kehormatan di acara peringatan Hari Perempuan Nasional di Gedung Balai Kota. Bukan sekadar tampil sebagai pengusaha sukses, tetapi sebagai simbol dari perempuan yang bangkit setelah dihancurkan oleh orang-orang terdekatnya. Panitia menyebutku sebagai Arlina, lambang kebangkitan perempuan dari abu penghinaan. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Dulu aku bahkan tak mampu menyebut namaku sendiri tanpa merasa kecil. Kini, orang-orang menyebut namaku sebagai inspirasi. Tuhan, betapa hidup telah berputar. Aku berdiri di panggung besar itu mengenakan gamis rancangan sendiri dari lini eksklusif Linara Hijab Premium. Bukan untuk pamer, tapi untuk memberi pesan bahwa perempuan yang dulu disuruh keluar dari rumah karena dianggap hanya membawa sial, kini menjadi wajah dari kekuatan yang tumbuh dari air mata. Sebelum aku naik panggung, ajudan panitia menghampiriku dengan berbisik, "Bu Arlina, kami kedatangan tamu tak terdaftar." Mereka ngotot ingin masuk dan katanya penting. Mereka mengaku keluarga. Aku menoleh. Dan aku tahu, mereka pasti datang lagi. Dengan wajah lusuh, sisa gengsi, dan beban dosa yang mereka pikul sendiri. Aku menoleh pelan ke pintu masuk utama. Di sana, berdiri Dimas bersama ibunya dan Tari. Wajah mereka pucat. Dimas tampak kurus, matanya cekung, pipinya tirus. Sang ibu terlihat mengenakan kerudung pudar. Dan Tari bahkan tidak mengenakan makeup, hal yang dulu mustahil terjadi. Aku hanya mengangguk pelan ke panitia dan berucap, "Biarkan mereka masuk. Dudukan di barisan paling depan. Biar mereka lihat semua dari dekat." Aku naik ke panggung. Suasana ruangan penuh. Kamera live menyala. Ribuan pasang mata menatapku. Mikrofonku genggam, dan aku mulai bicara. Dulu, aku berdiri di dapur orang lain, memasak dengan air mata, mencuci dengan hinaan, tidur dengan ketakutan. Aku dibuang, dibilang mandul, dituduh penghambat rezeki. Tapi aku diam. Aku tak melawan. Karena aku yakin, diamku bukan kelemahan. Diamku adalah ruang untuk Tuhan bekerja. Hari ini, aku berdiri di sini sebagai Arlina. Bukan istri siapa-siapa. Bukan menantu siapa-siapa, tapi aku adalah aku. Perempuan yang kalian lihat ini bukan hanya selamat dari penghinaan, tapi tumbuh dan berkembang dari luka itu. Luka yang tak membuatku lemah, tapi membentukku jadi sesuatu yang tak pernah mereka sangka. Dan kadang, Tuhan tidak langsung membalas orang-orang yang menyakitimu. Dia tunggu kau cukup kuat, agar saat kau berdiri, mereka yang dulu melukaimu terpaksa melihatmu dari tempat yang lebih rendah. Hening. Suara tepuk tangan pecah setelah aku turun dari podium. Tapi mataku hanya tertuju pada barisan terdepan. Dimas menangis. Tari menunduk dalam. Ibu mertuaku terisak tanpa suara. Tapi aku tidak menghampiri mereka. Aku lewat di depan mereka, berdiri lebih tinggi dari hinaan mereka, tanpa perlu berkata satu patah kata pun. Karena hari itu, bukan lidahku yang membalas mereka, tapi keberhasilanku yang menampar mereka lebih keras dari kata-kata. Setelah acara, wartawan mengerubungiku. Mereka bertanya, apa yang ibu rasakan saat melihat orang-orang yang dulu menyakiti ibu duduk sebagai penonton keberhasilan ibu? Aku tersenyum tenang, lalu berkata pelan, mereka tidak sedang melihat saya. Mereka sedang bercermin. Dan apa yang mereka lihat di kaca itu adalah siapa mereka yang sebenarnya. Malamnya, aku pulang ke rumah dengan hati lapang. Bukan karena puas membalas dendam, tapi karena aku tahu, hari itu, aku berhasil membuka mata mereka. Bukan dengan amarah, tapi dengan prestasi yang tak bisa mereka hindari. Karena luka yang kubalas dengan karya,
adalah luka yang benar-benar membuat mereka malu tanpa perlu satu kata pun keluar dari mulutku. Tak ada yang lebih menyayat hati bagi mereka yang dulu merasa di atas langit, selain menyaksikan langit itu jatuh menimpa mereka. Begitulah dunia mempermainkan takdir mereka. Dulu mereka menertawakanku dari singgasana semu. Kini mereka berusaha keras mencari tempat untuk sekadar berteduh dari panasnya realita. Dan aku, yang dulu ditendang keluar dalam dingin malam, kini berdiri hangat di bawah sorotan-sorotan pencapaian. Dunia membalik panggungnya, dan aku berdiri di tengah sorot cahaya itu. Kabar tentang kehancuran keluarga mantan suamiku menyebar lebih cepat daripada saat dulu mereka menyebarkan gosip tentangku. Rumah yang dulu menjadi tempat siksaan batin bagiku, kini dijual murah oleh Dimas karena disita bank. Nama keluarganya yang dulu diagung-agungkan sebagai Trah Lurah, kini menjadi bahan olok-olok karena terbukti menyelewengkan dana proyek desa. Ya, dunia memang adil, kadang hanya menunda sedikit, agar tamparan terasa lebih menyakitkan. Hari itu aku diundang oleh salah satu media televisi nasional untuk menjadi mentor di program bisnis perempuan mandiri. Siaran langsung. Studio penuh. Dan tanpa aku sangka, Tuhan benar-benar tak main-main memperlihatkan pembalasannya. Narasumber satunya adalah Tari, mantan iparku. Wanita yang dulu menyuruhku cuci baju, menyita uang belanja, dan meludahi nama baikku di depan seluruh keluarga. Wajahnya pucat saat melihatku. Ia langsung menunduk. Penampilannya jauh dari glamor. Tidak lagi bergincu merah muda atau tas bermerek. Ia hanya mengenakan blus lusuh dengan kerudung polos. Produser memperkenalkan kami berdua sebagai kisah kontras dua perempuan dari satu keluarga besar. Aku hanya tersenyum. Kamera menyala. Acara dimulai. MC bertanya, "Mbak Arlina, apa kunci utama yang membuat Mbak bisa bangkit saat semua dunia seperti runtuh di hadapan?" Aku menjawab pelan namun tegas. Saya belajar dari rasa sakit. Dan ternyata, sakit bisa jadi tenaga luar biasa, asal kita tidak kalah. Saya tidak minta dunia adil, tapi saya pastikan bahwa saya cukup kuat untuk membuat keadilan datang sendiri. MC beralih ke Tari. Bagaimana dengan Mbak Tari? Kabarnya dulu Mbak adalah istri pengusaha besar, punya banyak usaha, bahkan ikut program sosial di luar negeri. Kini, Tari tertunduk. Suaranya pelan, bergetar. Saya jatuh. Saya terlalu sombong. Saya pikir dunia akan selamanya milik saya. Saya salah memperlakukan orang yang tidak pernah salah pada saya. Dan kini, saya membayar semuanya. Aku menatapnya. Bukan dengan benci, tapi dengan dingin. Karena luka yang dulu ia buat terlalu dalam untuk sekadar dimaafkan lewat tangisan di studio. Setelah acara usai, Tari menghampiriku di belakang panggung. "Mbak, aku tahu aku tidak pantas bicara banyak. Tapi, aku minta satu hal. Maaf. Maafkan aku. Aku salah besar dulu. Aku terlalu jahat." Mbak Arlina nggak harus jawab sekarang. Aku cuma mau minta, tolong, jangan tutup semua pintu. Aku menatapnya lama, lalu berkata, "Tuhan sudah menunjukkan padamu akibat perbuatanmu. Itu cukup. Aku tidak perlu menambah luka itu. Tapi jangan berharap bisa kembali ke kehidupanku. Aku sudah cukup belajar bahwa tidak semua yang memohon itu tulus. Kadang, itu hanya karena mereka tak punya pilihan lain." Tari menunduk, menangis, lalu pergi. Dan aku tetap berdiri di tempat, tegak, tak tergoyah. Karena aku tahu, yang berdiri di atas harga diri tak akan runtuh hanya karena masa lalu mencoba merangkak kembali. Malamnya aku menerima laporan dari tim media. Wawancara itu viral. Ribuan perempuan mengirim pesan padaku, menyebutku lambang harapan. Banyak yang dulu pernah disakiti, dilecehkan, dicampakan, merasa bangkit karena kisahku. Dan saat aku membaca pesan-pesan itu, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, semua luka itu punya arti. Karena kadang,
balas dendam terbaik bukan membuat mereka jatuh, tapi membuat dirimu jadi lentera yang bersinar terang di tengah gelapnya kenangan yang mereka ciptakan. Hari itu aku berdiri di depan pintu kaca kantor pusat Linara Corporation, gedung 5 lantai yang dibangun di atas tanah yang dulunya hanya sebidang warisan kecil dari almarhum ayahku. Kini, bangunan itu menjadi simbol kejatuhan mereka, Dimas, mertuaku, Tari, dan Reno. Karena tepat di depan gedung inilah, dulu mereka pernah melewatinya sambil mencibir, berkata, "Ngapain perempuan kayak Arlina buka usaha? Nggak akan ada yang beli juga. Bisnis cuma cocok buat orang pintar, bukan buat menantu sial kayak dia." Tapi kini, nama Arlina tercetak besar di setiap sisi gedung. Dan setiap kali mereka lewat, mereka hanya bisa menunduk dalam diam. Malam itu, aku menerima undangan kehormatan untuk menjadi pembicara utama di sebuah acara gala dinner bertajuk Women Beyond the Pain. Bukan sekadar tamu, tapi ikon dari acara itu. Fotoku terpajang di spanduk utama, dengan kutipan dari salah satu wawancaraku. Luka yang mereka beri, kini kujadikan bahan bakar untuk membakar batas yang mereka pasang. Gedung megah itu penuh sesak. Puluhan tokoh publik hadir. Sejumlah menteri, pengusaha besar, aktivis sosial, bahkan perwakilan luar negeri ikut menyimak. Aku mengenakan gaun panjang karya desainer lokal, dipadukan dengan hijab elegan dari koleksi terbaru Linara Exclusive. Kamera media berkilat. Dan di tengah panggung itu, aku berdiri, mengenang hari-hari di mana aku disuruh tidur di dapur, dipanggil mandul, dan dibuang ke jalanan malam tanpa sepatu. Malam ini, saya bukan sekadar Arlina. Saya berdiri mewakili semua perempuan yang pernah disiksa, diremehkan, dan dihancurkan. Mereka pikir kita akan hancur. Tapi kita bangkit. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka salah memilih siapa yang mereka injak. Tepuk tangan berdentum. Di sudut ruangan, aku melihat wajah yang tak asing. Dimas, terduduk kaku di kursi belakang. Wajahnya penuh luka yang tak bisa disembunyikan. Ia tak datang sebagai tamu. Ia datang karena salah satu rekannya kini bekerja di bawah perusahaanku. Ia hanya penonton di ruangan penuh keberhasilan mantan istrinya, perempuan yang dulu ia tinggalkan tanpa secuil harga diri. Tari juga hadir malam itu. Ia datang bersama perwakilan UMKM sebagai peserta pelatihan kewirausahaan. Ya, bahkan pelatihan yang ia ikuti pun dibiayai oleh program CSR perusahaanku sendiri. Dunia benar-benar mempermainkan mereka, dan aku tak perlu menyentuh mereka lagi untuk membuat mereka terpuruk. Setelah acara selesai, aku berjalan keluar panggung dan disambut puluhan orang yang ingin bersalaman. Di antara kerumunan itu, Dimas mencoba mendekat, tapi langkahnya gugup. Ia membuka mulut, berusaha bicara, "Lin, aku." Tapi kata-katanya terhenti karena air matanya jatuh lebih dulu. Aku menatapnya. Tenang, dingin, jernih, tapi tegas. "Dimas, ada harga yang harus dibayar karena dulu kau menghina perempuan yang hanya ingin mencintaimu. Dan kini, harga itu dibayar bukan dengan air mata, tapi dengan rasa malu yang akan terus mengikuti setiap kali kamu mendengar namaku." Ia menunduk, tubuhnya gemetar. Aku melangkah pergi, tanpa menoleh. Di belakangku, kudengar bisik-bisik hadirin menyebut namaku dengan kekaguman. Dan ku tahu, setiap kali nama itu disebut, Arlina, mereka yang dulu mencacinya hanya bisa mengangguk pahit, karena tak lagi mampu menyebutnya tanpa rasa malu. Malam itu aku menulis satu kalimat terakhir di buku catatanku. Saat mereka tak bisa menyebut namamu tanpa malu, berarti kamu telah menang lebih dari sekadar dendam. Tahun keempat setelah aku benar-benar berdiri di puncak, satu persatu pintu dunia yang dulunya tertutup rapat kini terbuka tanpa ku minta. Aku menjadi pembicara tetap dalam berbagai forum internasional tentang pemberdayaan perempuan, menjadi ikon kampanye perlindungan hukum untuk istri yang tertindas, hingga difitur di majalah bisnis paling bergengsi di Asia Tenggara. Namaku tercetak tebal dalam daftar 100 perempuan paling berpengaruh Asia, dan di bawahnya tertulis satu kalimat, perempuan yang dihancurkan keluarganya sendiri,
lalu membangun dirinya dari abu pengkhianatan. Tapi pada waktu yang sama, aku juga menerima kabar, yang datang bukan untuk menyenangkan, tapi sebagai konfirmasi dari langit bahwa Tuhan tak pernah tidur. Kantor kelurahan tempat Dimas dulu menjadi lurah kebanggaan keluarganya kini diganti wajah. Bukan hanya karena skandal penggelapan anggaran yang akhirnya menyeretnya ke meja hukum, tapi karena masyarakat sendiri sudah tak lagi bisa mempercayai nama keluarga Lurah Haji Saman, setelah semua kebenaran tentang keangkuhan dan kesombongan mereka terungkap di hadapan publik. Mertuaku, yang dulu selalu bersuara lantang dalam pengajian ibu-ibu, kini bahkan tak sanggup lagi mengangkat wajah. Ia dicemooh, dijauhi, dikucilkan, bahkan pernah terdengar kabar bahwa ia mencoba mengadu kepada salah satu LSM karena tidak punya tempat tinggal. Ironi. Karena dulu aku memohon-mohon hanya untuk diizinkan tetap tinggal di rumah itu meski hanya di gudang kecil berdebu. Kini, rumah itu sendiri telah kosong, disita, dan dimakan lumut tanpa pengurus. Tari, yang dulu berlomba menunjukkan kekuasaan, hidup dalam bayang-bayang kebangkrutan suaminya. Reno dipenjara karena kasus penggelapan aset, dan Tari kembali ke rumah ibunya dengan 2 anak yang harus ia nafkahi sendiri. Ia melamar ke salah satu toko cabang Linara dengan nama palsu. Tapi aku tahu, sistemku tak bisa dibohongi. Saat HR-ku menunjukkan data pelamar, aku hanya tertawa kecil dan berkata, Tuhan tahu cara bekerja. Dan Dimas, dia benar-benar hilang. Setelah terkena sanksi sosial dan dicoret dari jabatan, ia mencoba kabur keluar kota, bekerja serabutan, dan terakhir ku dengar ia depresi, hidup dalam kamar kontrakan kecil di pinggiran kota. Tak ada yang mencarinya. Tak ada yang mengingatnya. Tak ada yang peduli. Karena hidup memang punya cara paling kejam untuk melumat orang yang tak tahu diri. Aku berdiri di jembatan kesuksesan yang dulu kubangun dari batu-batu penghinaan mereka. Satu demi satu, kontrak bisnis ku tanda tangani dengan tangan mantap. Aku mengembangkan lini kosmetik, memperluas jaringan retail, bahkan memulai platform pendidikan gratis bagi perempuan korban KDRT dan penindasan rumah tangga. Di setiap langkahku, ada bayangan masa lalu yang dulu membuatku hampir menyerah. Tapi kini, bayangan itu hanya jadi alas kakiku untuk melangkah lebih tinggi. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah baruku, rumah mewah 2 lantai di kawasan elit, penuh dengan kaca, lampu gantung kristal, dan halaman yang ditanami mawar putih. Aku menyeruput teh sambil menatap langit. Dalam hati, aku berkata, Tuhan, Engkau tidak membalas mereka lewat tanganku, tapi Engkau membiarkan aku berdiri di atas reruntuhan mereka, dan itu sudah cukup. Tak perlu balas dendam berdarah, tak perlu caci maki, tak perlu mencakar balik, karena ketika nama mereka hilang dari peta kehidupan, dan namaku menanjak dalam sejarah, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Pagi itu langit cerah tak seperti biasanya. Angin berembus perlahan, menyapu lembut wajahku saat aku membuka tirai jendela kamar. Di depan sana, taman bunga mawar putihku sedang mekar paling sempurna. Ada yang berbeda hari ini. Bukan sekadar aroma pagi atau mentari yang hangat, tapi suasana batin yang tak pernah kutemukan selama belasan tahun. Rasa damai yang tak lagi menyisakan satupun sisa dendam. Hari ini aku akan menerima penghargaan Perempuan Inspiratif Abad ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Keadilan Sosial. Bukan hanya karena kesuksesan bisnis yang kuperjuangkan dari titik nol, tapi karena keberanian untuk melawan ketidakadilan tanpa harus membalas dengan kebencian. Mobil hitam berhenti tepat pukul 8 pagi di halaman rumah. Sopir pribadiku membukakan pintu. Aku melangkah tenang dengan setelan elegan berwarna ivory, hasil rancangan desainer muda binaan yayasan sosialku. Dalam perjalanan menuju istana negara tempat seremoni berlangsung, aku mengingat semua hal yang membawaku sampai ke titik ini. Tamparan Dimas di ruang tamu rumah mertua, caci maki ibu mertuaku yang seperti semburan racun, dan komentar keji Tari yang menusuk hingga tulang belakang. Namun entah kenapa, semua itu kini hanya tinggal fragmen kabur dalam benakku. Karena aku bukan lagi perempuan yang mereka injak. Aku adalah perempuan yang mereka tidak sangka bisa bangkit. Sesampainya di lokasi, aku turun dari mobil, disambut kilatan kamera,
tepukan tamu undangan, dan pelukan dari para tokoh nasional yang selama ini hanya kutonton di televisi. Aku berjalan melewati karpet merah panjang menuju kursi terdepan. Ya, kursi itu, kursi kehormatan yang dulu bahkan tak bisa kubayangkan akan kutempati. Di balik kaca gedung tempat acara berlangsung, aku melihat sesuatu yang membuat detak jantungku melambat. 3 sosok berdiri di luar, di balik bayangan tiang dan kerumunan pengantar makanan. Dimas, ibu mertuaku, Tari. Mereka bukan tamu. Mereka bahkan tak masuk dalam daftar siapapun. Mereka hanya berdiri di luar, memperhatikan, mencoba mencari ruang untuk melihat perempuan yang pernah mereka tendang kini disambut dunia dengan kepala tegak. Aku menatap mereka. Tatapan mereka kosong, penuh sesal dan kekalahan yang tak bisa mereka ucapkan. Mereka tidak bisa lari dari kenyataan bahwa hidupku kini telah menjelma panggung yang bahkan tak sanggup mereka dekati. Saat namaku dipanggil oleh pembawa acara, seluruh ruangan berdiri. Aku melangkah naik ke podium. Mikrofon menyala. Suara hening. Kamera siaran langsung menyorot wajahku. Aku menatap seluruh hadirin, lalu berkata, "Hari ini bukan tentang balas dendam. Hari ini adalah bukti bahwa cinta yang tidak dibalas, penderitaan yang tidak dipedulikan, dan luka yang tidak disembuhkan bisa menjadi bahan bakar untuk membangun masa depan yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh mereka yang pernah merendahkan kita." Saya tak membalas mereka yang menyakiti saya. Saya hanya berjalan lebih jauh dari yang mereka kira bisa saya capai. Dan ketika saya duduk di kursi ini, saya tidak membawa kemarahan. Saya membawa bukti bahwa perempuan tidak perlu menjadi monster untuk membalas luka. Cukup menjadi cahaya yang tak bisa mereka gapai. Tepuk tangan menggema. Kamera beralih padaku. Dan di luar jendela kaca itu, aku melihat Dimas menangis. Ia jatuh berlutut. Sang ibu menutup wajahnya. Tari memalingkan muka. Dan aku tahu bahwa aku tidak lagi harus berteriak, karena keberhasilanku telah berbicara jauh lebih keras dari semua teriakan mereka dulu. Setelah acara, aku pulang dengan hati yang lapang. Dan saat matahari tenggelam di balik cakrawala, aku menulis satu kalimat di jurnal pribadiku. Balas dendam terbaik bukan saat kita memukul balik, tapi saat dunia memaksa mereka berdiri di luar, menonton kita duduk di kursi yang dulu mereka larang kita datangi. Dan malam itu aku tidur, untuk pertama kalinya dalam hidupku, benar-benar tanpa membawa sisa luka. Hari-hari setelah penghargaan nasional itu tak lagi kulalui dengan dendam, tapi dengan rasa syukur yang tak habis-habis. Karena kini aku menyadari, balas dendam terbaik bukan hanya mengangkat diriku tinggi, tapi juga ketika dunia benar-benar tak memberi ruang lagi bagi mereka untuk bisa sekadar hidup tenang dengan masa lalunya. Luka yang mereka ciptakan sendiri perlahan berubah menjadi hantu yang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Dan aku hanya perlu melangkah tanpa menoleh. Pagi itu, sekretarisku menyerahkan satu map laporan sosial yang masuk melalui email yayasan. Seperti biasa, aku membaca laporan itu dengan mata tajam. Tapi satu nama membuat jariku terhenti. Samanah, ibu mertuaku. Mengajukan bantuan sosial karena mengaku tak mampu bayar kontrakan, kesulitan makan, dan mengalami gangguan kesehatan. Di kolom catatan, staf sosial menulis, mengaku dulu memiliki rumah besar, namun seluruh harta dijual karena anaknya mengalami kebangkrutan dan keterlibatan hukum. Aku menutup map itu perlahan. Tidak dengan marah, tidak dengan kasihan, tapi dengan rasa lega yang sulit digambarkan. Dunia telah menunjukkan keadilannya tanpa harus aku mengotori tanganku. Dulu aku yang menadahkan tangan memohon belas kasihan mereka. Kini mereka yang mengisi formulir hanya untuk bisa menerima sekantong beras dari lembaga sosial milikku. Tak lama setelah itu, aku menerima kunjungan dari salah satu relawan yang ditugaskan ke daerah tempat tinggal mantan iparku, Tari. Relawan itu duduk dengan gelisah, lalu berkata, "Bu Arlina, saya minta izin bertanya. Salah satu peserta pelatihan UMKM kami mengaku sebagai keluarga ibu. Dia memohon agar tak dicoret dari program. Dia bilang ini satu-satunya cara dia bisa bertahan hidup. Namanya Tari." Aku mengangguk pelan.
lalu menulis sebuah memo. Izinkan dia ikut pelatihan, tapi perlakukan dia seperti yang lain. Tak usah diberi akses istimewa. Tak usah diberitahu bahwa saya tahu siapa dia. Karena aku tak butuh mereka tahu aku memaafkan atau tidak. Yang penting, mereka paham bahwa mereka hidup dalam dunia yang dulunya mereka bangun dari luka orang lain, dan sekarang mereka harus tidur di atas reruntuhan itu. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang wartawan investigasi menghubungiku. Ia tengah menulis buku tentang kisah tokoh-tokoh sukses yang bangkit dari penindasan keluarga. Ia memintaku membuka sisi gelap hidupku yang belum pernah aku ceritakan. Aku mengundangnya ke kantorku, dan selama 3 jam, aku ceritakan semua. Bagaimana aku diseret keluar rumah, bagaimana aku tidur di musola kecil sambil menutupi wajah dengan sajadah agar tidak mendengar cemoohan tetangga, bagaimana aku membangun usaha hanya dengan 1 mesin jahit dan doa yang bahkan nyaris putus. Di akhir wawancara, wartawan itu berkata, "Bu, bagaimana jika suatu saat keluarga yang menyakiti ibu membaca buku ini?" Aku tersenyum dan menjawab, "Biarkan mereka membaca. Karena satu-satunya warisan yang mereka tinggalkan hanyalah luka. Sementara aku telah menjadikannya buku yang akan dibaca generasi setelah mereka." Hari demi hari berlalu. Kabar tentang Dimas pun sampai padaku. Ia terkena gangguan mental berat, mengurung diri, tak lagi dikenal sebagai siapa-siapa, tak mampu bekerja, tak sanggup menatap dunia. Bahkan menurut laporan yang dikirim salah satu tim investigasiku, ia mengganti namanya agar tak dikaitkan dengan kegagalan keluarga yang dulu dielu-elukan. Nama yang dulu ia banggakan sebagai Pak Lurah Dimas, kini tak lebih dari huruf-huruf sepi yang bahkan tak ada yang ingin mengingatnya. Aku duduk di ruang kerja, membuka jurnal pribadiku yang sudah hampir penuh. Kutulis 1 halaman terakhir. Aku tak akan membalas mereka. Aku tak akan membiarkan mereka masuk kembali. Tapi aku juga tak akan menengok ke belakang. Karena mereka kini tinggal bayangan. Dan aku telah berdiri di cahaya yang mereka benci sejak dulu. Dan tepat di malam itu, aku menatap langit dari balkon rumahku. Di sana, bulan bundar sempurna. Tidak setitik pun awan. Dalam heningnya angin, aku tahu, hidup mereka tak lagi butuh aku untuk menyakitkan. Karena hidup mereka kini adalah luka panjang yang mereka toreh sendiri. Dan aku telah sembuh. Sejak lama. Waktu berjalan seperti biasa. Tetapi hatiku tidak lagi memuat kenangan pahit. Hari-hari ini aku lalui tanpa lagi dihantui oleh wajah Dimas yang dulu menatapku dengan jijik. Oleh suara ibu mertuaku yang setiap pagi melempar hinaan sambil menyeruput teh di ruang tamu. Atau oleh lirikan tajam tari setiap aku pulang membawa belanjaan murah yang selalu dikomentari dengan cemooh. Kini, wajah-wajah itu bukan lagi tokoh dalam hidupku. Mereka hanyalah tokoh yang terhapus dari naskah. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku berhak menentukan siapa yang layak hidup dalam cerita bahagia yang akhirnya berhasil kutulis sendiri. Suatu malam aku menghadiri acara doa bersama untuk para perempuan penyintas KDRT dan kekerasan verbal. Acara itu berlangsung di panti binaan yayasan yang kini telah memiliki lebih dari 200 perempuan dampingan. Aku duduk di barisan tengah, mendengarkan kisah-kisah pilu yang terasa seperti cermin masa lalu. Dan ketika pembawa acara mengajak semua peserta untuk menyebutkan nama-nama orang yang ingin mereka ampuni dalam doa malam itu, semua peserta menunduk, sebagian menangis, sebagian menggigit bibir. Aku pun memejamkan mata. Tapi tidak ada satupun nama dari masa laluku yang ingin kusebut malam itu. Karena aku sadar, bahkan memohonkan ampun untuk mereka terasa seperti memberi mereka tempat di jiwaku. Dan aku tidak rela. Aku tidak ingin mereka lagi-lagi hadir, bahkan hanya sekadar dalam sujudku. Aku berdiri perlahan, mengambil mikrofon, lalu berkata di hadapan mereka semua. Kadang kita diajarkan bahwa memaafkan adalah tanda kekuatan. Tapi izinkan aku berbeda. Hari ini, aku memilih tidak memaafkan mereka yang tak pernah minta maaf. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku kuat untuk berdiri, tanpa perlu mengangkat nama mereka lagi dalam hidupku. Bahkan menyebut nama mereka dalam doa
adalah kemewahan yang tak pantas mereka dapatkan. Karena setelah semua yang mereka hancurkan, aku belajar, kebahagiaan adalah ketika kita bisa hidup, tanpa lagi mengingat mereka sama sekali. Suasana hening. Lalu semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Tangis mereka bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, seseorang berani menyuarakan sesuatu yang selama ini ditahan oleh jutaan perempuan, bahwa kita punya hak untuk tidak memaafkan. Kita punya hak untuk tidak memberi tempat pada nama-nama yang dulu melukai. Di akhir acara, salah satu perempuan muda menghampiriku dan berkata, "Bu Arlina, saya dulu merasa bersalah karena saya benci ibu mertua saya. Tapi setelah mendengar ibu bicara, saya sadar, saya bukan jahat. Saya cuma sedang bertahan." Aku memeluknya erat. Karena aku tahu, luka-luka itu tidak akan sembuh hanya dengan kata ikhlas yang dipaksakan. Kadang, luka itu sembuh karena kita berhenti membiarkan pelakunya hidup di dalam kepala kita. Hari-hari selanjutnya, aku menghapus semua jejak nama mereka dari hidupku. Nama Dimas tak lagi muncul di ponselku, meski ia beberapa kali mencoba menelepon lewat nomor baru. Nama ibu mertuaku tak kutanggapi, meski surat tangannya memohon bantuan. Tari dan Reno, mereka kini menjadi anonim dalam data penerima bantuan sosial, tapi tak pernah kusebutkan bahwa aku mengenal mereka. Karena aku sudah selesai, bukan dengan dendam, tapi dengan pelajaran. Dan pada malam ke-100 sejak penghargaan nasional itu, aku duduk di ruang doaku, membuka sajadah, dan bersujud lama. Dalam tangis yang bening, aku berkata lirih, "Tuhan, aku tak meminta Kau membalas mereka. Aku hanya minta, jangan biarkan aku mengingat nama mereka lagi. Karena mereka sudah terlalu sering menumpang hidup dalam pikiranku. Sekarang, biarlah mereka menghilang. Dan aku melangkah ke kehidupan yang benar-benar baru." Saat aku bangkit dari sujud itu, aku merasa ringan seperti tak pernah membawa beban apa-apa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merdeka. Bahkan nama mereka, kini kutolak masuk dalam doaku. Malam-malam terakhir di bulan itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi kesunyian itu bukan jenis yang menyakitkan. Ia tenang, teduh, dan penuh makna. Seperti hati yang akhirnya berhenti berperang setelah bertahun-tahun terbakar oleh dendam. Dulu aku hidup dalam bayang-bayang orang-orang yang menghancurkan harga diriku. Tapi kini, aku hidup dalam ruang-ruang penuh cahaya yang kuperjuangkan sendiri, tanpa jejak langkah mereka sedikit pun tersisa. Aku baru saja pulang dari sebuah misi sosial ke daerah pedalaman di timur Indonesia. Di sana aku membangun rumah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Para perempuan itu menangis saat aku datang bukan karena sedih, tapi karena mereka tak menyangka ada seseorang yang pernah dipukul, diseret, dan dipermalukan seperti mereka. Kini berdiri di hadapan mereka sebagai pemimpin lembaga perlindungan nasional. Setibanya di rumah, asistanku memberikan sepucuk surat yang ternyata dititipkan diam-diam oleh seseorang ke kantor yayasan. Aku membuka amplop itu perlahan. Tulisan tangannya masih sangat kuingat. Tulisan Dimas. "Arlina, aku tak tahu harus mulai dari mana. Tapi yang ingin aku sampaikan, bukan untuk minta kembali, bukan untuk minta dimengerti. Aku hanya ingin kau tahu, aku hancur. Aku kehilangan semuanya. Ibuku sakit. Tari tak lagi menganggapku keluarga. Dan aku hidup dari belas kasihan tetangga. Tapi dari semua kehilangan itu, yang paling sakit adalah saat aku kehilangan seseorang yang paling mencintai aku dulu, dan aku balas dengan menjadikannya budak di rumahku sendiri. Au, maafkan aku, meski aku tahu kau tak perlu menjawab." Aku meremas surat itu, bukan karena amarah, tapi karena rasanya tak ada lagi tempat di dadaku untuk menampung luka dari masa lalu yang telah lama kututup rapat. Aku membuang surat itu ke tempat sampah. Karena aku tahu, balasan terbaik bukan menjawab, tapi melanjutkan hidup seperti mereka tidak pernah ada. Hari-hari berikutnya aku menandatangani kontrak besar dengan mitra internasional yang membuka jalur ekspor produk Linara ke Timur Tengah dan Eropa. Perusahaan kami menjadi berita utama di banyak media. Namun,
Yang membuatku terdiam adalah komentar netizen yang menuliskan, "Dulu kami tahu nama Arlina hanya sebagai istri lurah. Tapi sekarang, dunia tahu nama Arlina tanpa embel-embel siapapun. Saya kenal suaminya. Tapi sekarang, saya hanya mengenal Arlina sebagai tokoh perempuan terkuat yang pernah lahir di negeri ini." Aku menatap komentar-komentar itu sambil tersenyum. Dunia benar-benar telah menghapus nama mereka, Dimas, ibu mertuaku, dan Tari, dari narasi hidupku. Mereka hanya menjadi catatan kaki di masa lalu. Bahkan publik pun tak lagi mengaitkan mereka denganku. Dan itulah puncak dari kemenangan. Satu malam, aku duduk di ruang kerja, menulis surat untuk diriku sendiri, surat terakhir yang akan kusimpan sebagai penutup semua luka. Arlina sayang, terima kasih karena kamu memilih bertahan. Karena kamu memilih tidak jadi seperti mereka. Karena kamu memilih membangun hidupmu dengan jari-jari sendiri, walau berdarah. Kamu telah sampai di titik yang bahkan dulu tak pernah kamu bayangkan. Dan kamu melakukannya, tanpa satupun dari mereka di sisimu. Kini kamu benar-benar bebas. Bukan hanya dari luka, tapi dari mereka sepenuhnya. Malam itu aku menutup buku jurnal terakhirku, menyimpannya dalam laci terkunci, dan berjanji, tak akan kubuka lagi kisah itu. Karena kisah itu sudah selesai. Dan aku tahu, saat aku menutup kisah itu, dunia pun telah selesai dengan mereka. Hari itu, matahari bersinar hangat, seolah alam pun ingin memberi selamat atas satu pencapaian besar dalam hidupku. Aku berdiri di depan gedung baru yang akan menjadi pusat pelatihan perempuan terbesar di Asia Tenggara, diberi nama Arlina Center for Women's Transformation. Di balik kaca reflektif gedung 10 lantai itu, terpampang wajahku dalam bentuk lukisan mural yang dilukis tangan oleh seniman perempuan dari desa binaanku. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan, karena hari ini bukan untuk menangis. Hari ini untuk merayakan. Hari ini adalah penguburan terakhir atas semua rasa sakit yang dulu mereka ciptakan. Ratusan perempuan berkumpul di depan panggung. Mereka semua penyintas. Mereka semua tahu rasanya diinjak, dicaci, dikhianati, dan disakiti oleh orang yang seharusnya melindungi. Tapi hari ini, mereka tidak menangis. Mereka berdiri bersamaku, menatap ke depan dengan mata yang menyala. Karena sejak hari ini, mereka tahu, mereka tidak sendirian. Mereka tahu, seorang Arlina pernah melalui neraka dan kembali sebagai api yang membakar batas. Aku membuka pidato peresmian dengan suara gemetar namun tegas. Aku berdiri di sini bukan karena aku sempurna, tapi karena aku pernah dihancurkan. Dan dari kehancuran itu, aku membangun seluruh hidupku sendiri. Aku tidak menjadi korban selamanya. Aku memilih menjadi kemenangan yang berjalan. Untuk kalian yang dulu dipanggil hina, yang dianggap tidak berguna, yang dijadikan pelayan di rumah orang yang kalian panggil keluarga, hari ini kita balas mereka, bukan dengan benci, tapi dengan berdiri, dengan berhasil, dengan membuktikan bahwa luka bisa menjadi sayap. Tepuk tangan meledak, tangisan terdengar di sana-sini. Para jurnalis dari berbagai negara hadir. Dan sekali lagi, sorotan dunia mengarah padaku. Tapi kali ini bukan karena aku mantan istri seorang lurah. Bukan karena aku, perempuan yang pernah disia-siakan. Tapi karena aku, Arlina, perempuan yang mencetak jejak sendiri tanpa bayang siapapun. Dan di kejauhan, kulihat 3 sosok yang membuat waktu seolah membeku. Dimas duduk di bangku taman. Rambutnya mulai memutih. Wajahnya tak terurus. Di sisinya, ibunya, mengenakan kerudung lusuh, menunduk dalam. Tari berdiri terpaku, membawa anaknya, mengintip dari balik pagar. Mereka tak masuk. Mereka tak berani. Mereka hanya bisa menyaksikan dari luar bagaimana perempuan yang dulu mereka hina kini diarak sebagai simbol kekuatan dan pengampunan dunia. Tak ada kata, tak ada salam. Hanya tatapan yang saling tahu, aku telah jauh. Terlalu jauh untuk mereka kejar. Terlalu tinggi untuk mereka panjat.
terlalu kuat untuk mereka ganggu lagi. Mereka kini menjadi saksi bisu dari hidup yang tak lagi mengizinkan mereka sekadar menumpang. Saat acara usai dan lampu panggung dimatikan, aku menatap langit malam yang mulai menyelimuti kota. Aku menulis satu kalimat terakhir dalam memuar hidupku, kalimat penutup untuk semua luka, semua tangis, semua penghinaan, semua pelajaran. Aku tidak pernah kalah. Aku hanya tumbuh, berkembang, dan menang, dengan tidak lagi mengizinkan mereka duduk di dalam hidupku. Dan malam itu, untuk pertama dan terakhir kalinya, aku benar-benar memaafkan bukan karena mereka layak, tapi karena aku tak mau satu detik pun hidupku diisi oleh mereka lagi. Aku pun berjalan masuk ke dalam gedung. Di belakangku, pintu ditutup, masa lalu dikunci, dan kehidupan baru dimulai. Sudah 5 tahun berlalu sejak aku berdiri di podium kehormatan itu. 5 tahun sejak seluruh dunia menoleh padaku bukan sebagai korban, bukan sebagai istri tertindas, bukan sebagai perempuan buangan keluarga suami, tapi sebagai simbol kebangkitan. Sejak saat itu, hidupku mengalir dalam arus yang tak pernah bisa mereka sentuh lagi. Sejak hari itu, aku tak pernah lagi menoleh ke belakang, bahkan untuk sekadar memastikan apakah mereka masih mengejar atau telah benar-benar hilang dalam kabut kehinaan yang mereka ciptakan sendiri. Kini, aku menulis buku keduaku, memuar transformasi dan pengampunan yang lahir bukan dari kelemahan, tapi dari keberanian menolak membawa beban busuk orang-orang dari masa lalu. Buku itu kutulis di sebuah rumah kecil yang kupilih sendiri, jauh dari gemerlap kantor pusatku, di sebuah desa pegunungan yang sejuk dan tenang. Di tempat ini, aku bisa menatap hidupku sendiri dengan jujur, tanpa sorotan kamera, tanpa pujian, tanpa bayang siapapun. Hanya aku, dan diriku yang dulu pernah dihancurkan tapi tidak binasa. Suatu pagi, aku duduk di beranda, membawa secangkir kopi. Di seberang jalan, seorang anak kecil lewat sambil menggandeng ibunya. Ia melambai, "Bu Arlina." Aku tersenyum, lalu berdiri dan membagikan beberapa buku tulis dan pensil yang selalu kusediakan untuk anak-anak desa. Ibunya berkata, "Terima kasih ya, Bu. Dulu saya hampir menyerah dalam pernikahan saya. Tapi setelah membaca cerita ibu, saya bangkit. Saya tidak cerai, tapi saya berdiri. Saya ubah hidup saya sendiri, tanpa menyakiti siapapun." Aku menatapnya lama. Perempuan itu bukan aku, tapi rasa sakitnya dulu mirip seperti milikku. Dan kini ia tersenyum, seperti aku dulu akhirnya bisa tersenyum. Aku tahu, cerita ini bukan hanya milikku. Luka-luka seperti milikku ini ada di mana-mana. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita merawatnya. Aku memilih merawat lukaku bukan dengan dendam, tapi dengan perubahan. Dan ketika perubahan itu tumbuh menjadi kekuatan, maka dendam tak lagi dibutuhkan. Sore itu, aku menerima kiriman kecil. Sebuah bingkisan kayu dengan ukiran halus, tanpa nama pengirim. Hanya sepucuk surat di dalamnya. Kami tak layak disebut. Kami tak layak dikenang. Tapi hari ini, kami tahu, kami pernah memiliki satu orang baik dalam hidup kami, dan kami membunuhnya dengan cara yang paling keji. Maaf, kami tidak minta diterima. Kami hanya ingin ibu tahu bahwa kami tidak hidup bahagia. Aku membacanya perlahan, lalu meletakkannya di atas meja. Kali ini, tak ada air mata, tak ada amarah, tak ada sesak. Karena surat itu datang terlalu terlambat. Bukan karena aku membenci mereka, tapi karena hidupku kini sudah terlalu jauh untuk kembali membuka pintu pada orang-orang yang bahkan tak mampu menghargai keberadaanku ketika aku ada di titik terlemah. Aku menulis satu paragraf terakhir dalam bukuku sebelum kututup laptop. Luka tidak hilang, tapi ia berhenti menyiksa saat kita berhenti memberi nama mereka dalam napas kita. Dan saat kita memilih untuk hidup, tanpa mereka satu huruf pun tertulis di dalamnya, disitulah kita benar-benar menang. Dan malam itu, aku mematikan lampu, menutup jendela, meringkuk dalam selimut hangat yang tidak lagi membawa mimpi buruk. Tidak ada lagi bayangan ibu mertua yang membentak,
Tidak ada suara Dimas yang menghardik, tidak ada cemoh tari yang menertawakan. Yang ada hanya aku, dan hidup yang kini sepenuhnya milikku. Akhir cerita ini bukan saat aku membalas, tapi saat aku berhenti peduli. Karena kemenangan sejati adalah ketika mereka tidak lagi punya tempat, bahkan dalam ingatanku. Tamat.